Di sebuah peradaban yang dilanda kabut keraguan, di tengah gemuruh pemikiran yang saling bertarung, ada 3 kunci yang mampu membuka gerbang perubahan. 3 senjata rahasia yang jika kita pahami akan mengubah cara kita memandang realitas. Bayangkanlah, kita adalah arsitek-arsitek peradaban, dan hari ini kita akan membongkar 3 alat paling canggih dalam gudang pemikiran kita. Kunci pertama adalah mafahim. Bayangkan ini, sebuah benih informasi masuk ke taman pikiranmu, tapi benih itu hanya akan menjadi rumput liar jika hanya sekedar tersimpan. Ia baru menjadi mafahim ketika benih itu tumbuh menjadi pohon yang kokoh, ketika kamu tak hanya memahami maknanya, tapi juga membenarkannya. Kamu membaca bahwa khilafah adalah kewajiban, itu baru informasi. Tapi ketika kamu menyelami dalil-dalilnya, merenungkan hikmahnya, dan akhirnya hati kamu berkata, ya, ini benar. Saat itulah informasi berubah menjadi mafahim. Saat itulah pengetahuan menjadi keyakinan yang menggerakkan. Dan inilah keajaibannya, mafahim tak tinggal diam di ruang hampa pikiran. Ia menjadi energi yang menggerakkan tangan, mengubah pilihan, membentuk perilaku. Ia adalah peta yang tak hanya dipelajari, tapi benar-benar dijalani. Kunci kedua adalah maqayis. Jika mafahim adalah pohon yang tumbuh, maka maqayis adalah kompas di tangan seorang pelaut yang mengarungi samudera realitas. Bayangkan kamu megang kompas syariah. Jarumnya selalu menunjuk ke arah kebenaran ilahi. Ketika kamu melihat penguasa meminta utang pada IMF, lihatlah kompas itu. Ketika kamu menyaksikan kerjasama militer dengan negara penjajah, periksalah kembali arah kompasnya. Maqayis adalah kriteria suci yang memampukan kita membedakan terang dari gelap, benar dari salah. Ia bukan hanya pengetahuan, ia adalah alat ukur yang selalu siap dipakai dalam menilai setiap peristiwa, setiap kebijakan, setiap realitas. Yang ketiga, yang paling berharga, qanaat. Jika mafahim adalah pohon dan maqayis adalah kompas, maka qanaat adalah kristal murni yang terbentuk dari tetesan demi tetesan bukti yang berulang. Seperti seorang yang mengamati Amerika selama bertahun-tahun, agresi ke Irak, dukungan pada Israel, perang Afghanistan yang penuh rekayasa, bukti bertumpuk, fakta berjejer, hingga akhirnya tidak ada lagi keraguan, hanya keyakinan yang mengkristal. Ini memang musuh abadi Islam. Qanaat adalah kepuasan intelektual, ketenangan spiritual, keyakinan yang menembus relung hati paling dalam. Ia tak bisa dipaksakan, ia tak bisa terburu-buru, ia membutuhkan waktu, pengulangan, dan pembuktian yang tak terbantahkan. Lalu, apa arti semua ini? Mengapa 3 kunci ini begitu vital? Bayangkan sebuah masyarakat sebagai bangunan raksasa. Setiap bangsa, setiap peradaban dibangun di atas landasan mafahim, maqayis, dan qanaat yang mereka pegang. Negara saat ini berdiri di atas pondasi pemikiran tertentu. Maka untuk mendirikan negara baru khilafah yang kita impikan, kita harus membangun pondasi baru. Inilah misi suci dakwah, mengubah informasi menjadi mafahim yang menggerakkan, menyediakan maqayis yang menjadi panduan menilai realitas, membangun qanaat yang menjadi pondasi kokoh peradaban. Ketika sekelompok kristal massa dalam masyarakat telah memiliki ketiganya, ketika mereka berpikir dengan konsep yang sama, menilai dengan standar yang sama, dan meyakini dengan keyakinan yang sama, maka saat itulah perubahan besar tak terelakkan. Negara lama akan runtuh bukan karena serangan senjata, tapi karena pondasi pemikirannya telah tergantikan. Seperti istana pasir yang dilanda ombak, ia akan lenyap di telan zaman. Dan negara baru akan lahir bukan dari paksa atau kekerasan, tapi secara alamiah, seperti matahari yang terbit setelah malam yang panjang. Kita bukan sekedar pembawa pesan, kita adalah arsitek peradaban. Kita adalah tukang-tukang yang membangun istana pemikiran dengan mafahim yang menggerakkan, maqayis yang menuntun, dan qanaat yang mengokohkan. Kita tak hanya memimpikan perubahan,
Kita sedang membangunnya satu pemikiran demi satu pemikiran sampai bertemu dalam dunia baru yang kita bangun bersama.